Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 665. Secara bertahap, di alun-alun Departemen Perang, Kaisar Ying, Kaisar dari Kaisar generasi pertama, muncul, dan Kaisar dari Kaisar generasi kedua, Ayah Tang Yun yang juga berusia 2000 tahun, juga muncul, dengan puncak yang sama. Kekuatan di hari-hari awal 4 kesengsaraan. Selain itu, ada 3 Kaisar Yun Chao yang berpura-pura menjadi bencana keempat, serta lebih dari 20 orang kuat di puncak 3 bencana, dan puluhan orang kuat di tingkat bencana kedua. Bahkan Wang Xi, Jenderal Dinasti Kekaisaran generasi kedua yang dipanggil Tang Yun di luar domain Kaisar sejati pertama, juga keluar. Namun hal yang sama adalah aura di tubuh Wang Xi saat ini juga berada di puncak kesengsaraan kedua. Hanya satu langkah lagi adalah 3 kesengsaraan. Yang aneh adalah ketika Wang Xi muncul lagi, meskipun Tang Yun tidak jauh darinya, dia tidak merasakan apa-apa. Dia berdiri di belakang Yuan seperti sepotong kayu. Kecuali 5 bencana semua 4 terkuat, atau 5 kaisar terkuat dari dinasti Tianxia kuno di tahap awal 4 bencana, orang kuat lainnya seperti mayat berjalan, tanpa kebijaksanaan spiritual sama sekali. Namun yang harus dikatakan adalah ketika Yuan memanggil kartu truf yang telah disembunyikan selama ribuan tahun ini, pihak Yuan langsung menjadi eksistensi paling kuat di antara keempat partai tersebut. Begitu pula dengan Yuan sendiri, setelah mengeluarkan begitu banyak pemain cadangan sekaligus hari ini, kepercayaan dirinya juga meningkat hingga ekstrim. Kalaupun ketiga partai lainnya bergabung, dia tidak takut. Terlebih lagi, dia sangat memahami karakter Xiao Tians, dan tidak mungkin Xiao Tians bisa bergabung dengan Dijia Diu dan yang lainnya. Sudah berakhir. Yuan menarik napas dalam-dalam, dengan senyuman di wajahnya. Diu, yang berada di hadapan Xiao Tians, memandang Xiao Tians dan berkata, Tuan Kuil Surgawi, lihat, jika Anda dan saya baru saja bertempur dalam pertempuran yang menentukan, bukankah kita akan menjadi orang paling bodoh di dunia? Xiao Tians mengabaikan Diu, dan Diu tidak peduli. Saat berikutnya, Yuan memandang Xiao Tians sambil tersenyum, dan berkata dengan tatapan penuh arti, Tians, ayo kita hancurkan mereka bersama-sama. Kekuatan gelap telah lama menderita di dunia Departemen Perang. Sebagai senior, aku tidak akan meminta terlalu banyak padamu. Aku akan membunuh Dijia, bagaimana kalau kamu membunuh Diu? Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Yuan didasarkan pada keadilan. Diu menatap Xiao Tians dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa. Xiao Tians melihat ke arah Yuan dan berkata, Senior, ayo kita bunuh Dijia dulu lalu bicara. Pada saat ini, nada suara Xiao Tians masih mempertahankan gelar hormat kepada Yuan, tetapi siapapun tahu bahwa hubungan antara Xiao Tians dan Yuan telah berubah saat ini. Yuan menyipitkan matanya, dan jejak kemarahan muncul jauh di matanya, tapi kemudian jejak kemarahan itu dengan cepat menghilang. Segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini, segala sesuatu yang akan datang telah tiba, dan kedua dunia juga sedang mengalami tabrakan terakhir. Apapun yang terjadi, hari ini pasti ada akhirnya. Dan pada saat ini, Yuan, ketika Dijia dan Diu mengungkapkan semua kartu truf dunia gelap, dia sudah memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Tidak lagi menyembunyikannya. Yuan mengangguk pada Xiao Tians dan berkata, oke. Xiao Tians tidak berbicara dan tetap diam. Namun, menghadapi situasi yang sangat kacau, semua orang kuat di belakang Xiao Tians benar-benar bingung. Tampaknya Xiao Tians dan Yuan berasal dari belahan dunia yang sama, tetapi mereka semua secara naluriah merasakan hal itu ada sesuatu yang salah. Dan Xiao Tians begitu tenang hari ini, begitu pendiam sehingga orang-orang merasa khawatir. Kaisar Hitam berjalan ke arah Xiao Tians dan mengirimkan pesan khawatir kepada Xiao Tians, Tians, hati-hati. Xiao Tians mengangguk tanpa terasa, tapi tetap tidak bereaksi. Pada saat yang sama, Tianxia, tubuh kegelapan, terbang ke sisi berlawanan Kaisar Ying bersama anggota kuil surgawi yang kuat. Untuk sesaat, dunia memandang Kaisar Ying, dan Kaisar Ying juga memandang dunia. Para raja dan menteri dari generasi Kaisar ini benar-benar bertemu satu sama lain setelah lebih dari 2000 tahun. Namun kali ini mereka bertemu, keduanya penuh dengan kerumitan. Yang mulia, umum. Kaisar Ying dan Tianxia berbicara satu sama lain pada saat yang bersamaan. Lalu keduanya terdiam cukup lama. Dunia memandang Kaisar Ying yang dikendalikan oleh Yuan, dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Kaisar yang mendirikan dinasti kekaisaran pertama di tanah Megah Tianxia dan menyatukan tanah Kyushu, dan memiliki ambisi besar, telah menjadi seperti ini. Dan seperti Kaisar Ying, melihat dunia berubah menjadi tubuh kegelapan, melihat dia yang merupakan jenderal terkuat di dinasti kekaisaran dan sekarang dalam situasi ini, dia juga sangat sedih. Aku minta maaf kepada dunia. Rencana kita tidak berhasil saat itu. Maaf. Aku terlalu cemas dan menyakitimu. Kaisar Ying berkata kepada dunia dengan cara yang sangat rumit. Tianxia berdiri gemetar, dan 2 tetes air mata hitam mengalir dari sudut matanya. Kaisar Ying dan rencananya saat itu tentu saja tidak berhasil. Saat itu, hati mereka setinggi langit. Kaisar generasi kedua memandang Tang Yun dengan mata menyesal, maaf, saya seharusnya tidak membiarkan Anda menikah jauh. Saya bukan ayah yang baik. Tang Yun menitikkan air mata, menggigit bibir, dan menggelengkan kepalanya.
Ketika Kaisar Ying berdialog beberapa kata dengan Kaisar generasi kedua, dunia, dan Tang Yungang. Yuan menunjuk ke arah Dijia dan memberi mereka perintah, bunuh Dijia dan yang lainnya. Ledakan. Segera, saat Yuan selesai berbicara, 5 kaisar yang dipanggil oleh Yuan sebelumnya, 5 kaisar terkuat di zaman kuno, muncul di samping Dijia dan kelompoknya dalam sekejap, dan membawa 3 orang yang dipimpin oleh Dijia yang berada di tingkat 4 kesengsaraan dikepung. Wajah Dijia sangat muram, dia menatap Yuan, dan berkata dengan niat membunuh, aku meremehkanmu, kamu sebenarnya memiliki begitu banyak pengaturan di dunia ini. Yuan terkekeh dengan nada menghina dan berkata, Dijia, jangan lupa, dunia ini milik kita. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah orang luar, jangan bicara tentang aku, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Diyu. Dan menyembunyikanmu sebagai orang luar yang tidak tahu apa-apa, apakah itu sulit? Dijia tiba-tiba menoleh untuk melihat pembangkit tenaga listrik teratas yang masih memimpin dinasti langit kegelapan. Diyu, yang berdiri di sisi lain tanpa gerakan apapun, berkata, Diyu. Apakah kamu hanya akan melihatku dikepung oleh mereka? Jangan lupa jika kaisar ini mati, mereka juga tidak akan membiarkanmu pergi. Namun dalam menghadapi kemarahan Dijia, Diyu tetap sangat tenang, dan berkata pelan dengan mata di hidung dan hidung di mulut, sepertinya kami satu kelompok denganmu. Dan Yuan benar, kamu hanya orang luar. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama setelah bertarung melawan dunia gelap selama bertahun-tahun. Dan bukankah lebih baik membunuhmu sekarang tanpa aku harus melakukan apapun? Diyu berhenti sejenak saat berbicara, lalu melanjutkan, lagi pula, siapa yang mengepungmu? Apakah kamu bodoh, tetapi apakah kamu juga buta? Apakah kamu melihat Xiao Tians mengambil tindakan? Bodoh. Kamu. Dijia sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia hampir memarahi Diyu sampai mati di dalam hatinya. Apakah Diyu idiot? Jika dia mati, apa yang akan kamu, Diyu, lakukan untuk melawan Yuan dan Xiao Tians? Kaisar Agung, meskipun kita bermusuhan dengan Dijia, dia benar. Jika dia terbunuh sekarang, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Di Qiong dan Di Zhou mengerutkan kening setelah memanggil kekuatan, sejujurnya, seluruh diriku tubuh terasa ketakutan. Tapi Diyu tetap bergeming, masih menatap Xiao Tians dengan tenang dan berkata, apakah kamu juga buta? Tidakkah kamu melihat bahwa penguasa kuil surgawi di seberang kita sedang menatap kita? Jika kita mengambil tindakan, mereka tidak akan melakukannya. Will kamu mengambil tindakan? Lagi pula, Dijia pantas matikan. Lebih baik mati. Jika dia mati, kekuatan dunia gelap akan lebih murni. Diyu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Dijia. Dia tidak peduli apakah kematian Dijia akan berdampak pada pihaknya. Diyu adalah orang yang sangat kejam. Kata-kata Diyu membuat Yuan Du tersenyum. Yuan berada di udara, berjalan selangkah demi selangkah menuju 3 orang Dijia yang sudah dikelilingi olehnya. Dia kembali menatap Diyu sambil tersenyum dan berkata, Diyu. Baiklah, kamu cukup menarik. Kamu layak menjadi orang yang bisa menggantikan Dijia di dunia gelap. Bunuh Dijia, bagaimana kalau aku mengizinkanmu menghabiskan setengah energi Dijia? Yuan merayu Diyu sambil tersenyum. Diyu bahkan tidak melihat ke arah Yuan, tapi masih menatap Xiao Tians. Sama seperti saat Dijia muncul sebelumnya, Diyu tidak berbicara dengan Dijia, begitu pula, dia juga tidak berbicara dengan Li Yuan. Melihat reaksi Diyu, Yuan tidak bisa menahan cemberutnya, dan menatap Diyu lagi sambil berpikir. Dia merasa Diyu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kemudian Yuan berkata kepada Xiao Tians, kita baru saja sepakat, aku akan membunuh Dijia, pergilah dan bunuh Diyu, aku akan mengambil tindakan. Niat Yuan sudah jelas. Dia akan mengambil tindakan terhadap Dijia. Jadi, apakah sudah waktunya bagimu, Xiao Tians, untuk mengambil tindakan terhadap Diyu? Namun menghadapi desakan Yuan, pilihan Xiao Tians sama dengan pilihan Diyu. Dia tetap tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya terus memimpin semua orang kuat di dunia ini untuk melanjutkan konfrontasi dengan Diyu. Xiao Tians menatap Diyu dan yang lainnya dan berkata kepada Yuan, Senior, selesaikan saja masalah ini dengan Dijia dulu. Diyu dan aku secara alami akan memutuskan hasilnya hari ini. Ini tentang menjadi lebih cepat atau lambat, jadi jangan khawatir. Kemarahan di hati Yuan bangkit kembali, dia menatap Xiao Tians dengan mata yang dalam untuk beberapa saat sebelum dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa Xiao Tians tidak lagi mendengarkannya. Tapi kemudian Yuan merasa bahwa kendalinya atas nasib nasional dinasti Tianxia sama dengan Xiao Tians, jadi dia tidak terlalu peduli. Hari ini, keempat partai telah berkumpul di sini, dan semua orang kuat dari zaman kuno hingga sekarang telah muncul di sini. Keempat partai tersebut saling berhadapan, dan tidak ada aliansi antara keempat partai tersebut, sehingga sangat rumit. Dan tidak menjadi masalah jika kebuntuan terus berlanjut seperti ini. Harus ada tindakan terlebih dahulu. Misalnya, Yuan, makhluk terkuat di dunia Departemen Perang, yang memimpin. Yuan mengalihkan pandangannya dari Xiao Tians dan terus berjalan menuju Dijia. Demikian pula, ketika situasi berkembang hingga saat ini, Dijia juga sepenuhnya menyerah pada Diyu. Di bawah tekanan langkah demi langkah Yuan, dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Diyu. Kemudian dia melihat ke arah Yuan dan berkata, apakah kamu yakin bisa membunuhku dengan mudah?
Yuan tersenyum dan mengangguk dengan tegas dan berkata, "Yah, tidak sulit membunuhmu. Aku tidak akan kehilangan banyak." Dijia mengerutkan kening dan menatap Yuan lagi dan berkata, "Yuan, jika kamu dan aku bertarung lebih dulu, apakah kamu tidak takut dua orang di bawah ini akan berurusan denganmu bersama-sama? Mengapa kita tidak menghancurkan dinasti Celestial di dunia ini dan dunia gelap dulu, lalu kau dan aku akan bertarung lagi? Bagaimana?" Yuan memandang Dijia seolah-olah dia bodoh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu terlalu bodoh, dan aku merasa Diyu menyembunyikan sesuatu, dan kemungkinan besar kamu tidak akan bisa membunuh Diyu. Dan aku tidak ingin membunuh Xiao Tians." Setelah Yuan selesai berbicara, dia melirik ke arah Xiao Tians dan berkata, "Apa yang kamu inginkan sebenarnya sangat sederhana dari awal sampai akhir, itu hanya kerabatmu, bukan? Dan saya berjanji, apapun hasil akhirnya hari ini, saya akan memenuhi janji saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka tanpa mengambil tanggung jawab apapun." Xiao Tians tidak menanggapi kata-kata Yuan, tapi mau tidak mau melirik ke arah Gao Weiwei, Tang Yun dan Xiao Su. Xiao Tians sedang melihat ke arah Gao Weiwei, Tang Yun dan Xiao Su, dan mereka bertiga juga melihat ke arah Xiao Tians dengan mata yang rumit. Ketika Dijia melihat Xiao Tians mengabaikan Li Yuan, dia juga tertawa, "Haha. Sepertinya kamu belum mengendalikan segalanya. Aku terbalik di dunia gelap, dan kamu tampaknya berada dalam situasi yang sama di dunia Departemen Perang. Titik. Bukan begitu. Bang. Puff." Yuan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bahu Diga, dan segera lubang darah hitam muncul di bahu Diga. Itu rusak secara langsung. Dijia tiba-tiba terlihat kaget, karena dia tidak melihat dengan jelas bagaimana tindakan Yuan barusan. Dan saat dia ingin mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk memblokir serangan Yuan barusan, dia juga tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya agak membeku dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. "Kamu, ini tidak mungkin." Wajah Dijia tiba-tiba berubah, dan dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga dia secara paksa mengerahkan kekuatan di tubuhnya diblokir sepenuhnya, dan dia tidak bisa memobilisasinya sama sekali. Lambat laun, ia menjadi sekuat Diga yang sangat kejam yang telah menguasai dunia gelap selama ribuan tahun. "Aku hanya bisa mengeluarkan keringat dingin." Yuan memandang Tiga dengan jijik dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mustahil, dan aku berbeda darimu, atau kamu dan aku tidak sebanding sama sekali. Kamu bisa terbalik di dunia gelap, tapi saya di sini dunia Departemen Perang tidak dapat dibatalkan." Setelah Yuan selesai berbicara, dia tersenyum lagi pada Diga, lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat Diga, dan tiba-tiba sebuah lubang hitam besar kembali meledak di dada Diga. Darah hitam dan energi gelap mulai meluap dengan cepat. Pada saat ini, di dada Dijia, tempat ledakan terjadi, kelompok cahaya energi putih yang dipenuhi dengan keinginan dunia ini muncul, dan itu berkembang pesat. Dijia menatap cahaya putih di tubuhnya dengan tidak percaya, kelompok cahaya energi yang telah menyatu seluruhnya dengan dirinya. Dia berteriak pada Yuan dengan tidak percaya, "Ini tidak mungkin. Aku telah memusnahkan semua kekuatanmu. Tidak mungkin kamu bisa mendapatkannya kembali." Yuan memandang Diga dengan senyuman dingin, dan setelah melihatnya lama, dia berkata, "Diga, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan asli dunia ini. Dan hal paling bodohmu adalah melakukannya meskipun kamu belum. Ketika kamu sepenuhnya memahami sifat dunia ini, kamu masih berani menelan setengah dari kekuatanku. Bagaimana? Kekuatanku? Apakah berguna?" Bang! Kelompok cahaya putih di dalam tubuh gelap Diga langsung meledak, dan kemudian tubuh gelap Diga langsung hancur berkeping-keping. Meledak menjadi energi gelap paling murni. Satu pukulan menghancurkan kaisar kegelapan di tahap awal 4 kesengsaraan. Pada saat ini, kengerian yang sebenarnya mencapai titik ekstrim. Bab 666. Apa? Bagaimana ini mungkin? Hancurkan Dijia dengan satu pukulan. Orang-orang kuat dari dinasti langit kegelapan di belakang Diyu benar-benar ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Meskipun Dijia sebelumnya dicabut dari jalan dunia gelap oleh Diyu, Dijia masih merupakan kaisar kegelapan sejati di tahap awal 4 kesengsaraan jika ditempatkan di luar, ini adalah keberadaan yang benar-benar terbaik. Tapi sekarang hancur dalam sekejap mata. Kaisar Qiong, Kaisar Zhou dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat itu, tubuh gelap Dijia, bersama dengan jalan gelap yang telah dia praktikkan, hancur. Bahkan jika Dijia tidak mati, momen ini dianggap sering meninggal karena luka parah. Dan cedera Dao jauh dari mudah untuk diperbaiki. Orang-orang kuat dari 4 kesengsaraan. 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Pada saat ini, bukan hanya di Qiong dan di Zhou yang dikejutkan oleh orang-orang kuat dari dinasti langit kegelapan. Bahkan Kong Xuan dan Ling, yang telah berada di luar dunia Departemen Perang dan telah melihat lautan bintang yang lebih luas, pupil matanya menyusut. Sangat mengejutkan. Satu-satunya yang tidak bereaksi terhadap pertempuran antara pembangkit tenaga listrik 4 kesengsaraan di sana adalah Xiao Tians dan Diyu, yang masih sangat tenang. Saat ini, mereka berdua bahkan tidak melihat situasi di sana, mereka hanya terus saling menatap. Berdengung. Di sisi lain medan perang 4 kesengsaraan, tempat Diga baru saja meledak, aura gelap langsung melonjak, dan tak lama kemudian bayangan wasiat Diga muncul. Hanya saja bayangan kemauannya sangat lemah, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat 4 kesengsaraan palsu. Pukulan Yuan langsung menyebabkan Tiga terjatuh. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Memang benar aku orang luar, tapi kamu juga seorang pencuri. Kenapa kamu bisa mengganti kekuatan asli dari dua dunia sesuka hati? Kenapa kamu? Dijia ketakutan karena dia tidak mengerti. Berteriak pada Yuan dan bertanya. Hanya saja Yuan jelas sudah tidak tertarik lagi berurusan dengan tiga. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ketiga orang Dijia lagi, memberikan perintah kepada Kaisar kelima dinasti Yun, bunuh mereka semua. Bas dengungan-dengungan. Saat perintah Yuan dikeluarkan, Kaisar Ying dari Kaisar generasi pertama, Kaisar Agung dari Kaisar generasi kedua, dan tiga orang kuat lainnya dengan tingkat bencana semu 4, serta hampir 100 orang kuno-kuno dengan 2 bencana dan di atas dipanggil oleh Yuan. Para jenderal dan jenderal yang kuat mengumpulkan aura mereka secara ekstrim dan mulai menyerang Dijia dan yang lainnya. Kali ini, Yuan tidak mengambil tindakan apapun lagi. Pukulan yang baru saja dia lakukan telah menghancurkan Dijia. Meskipun masih ada 2 prajurit kuat di pihak Diga yang berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan, pihak Yuan telah memanggil prajurit yang lebih kuat. Hanya masalah waktu sebelum pertarungan di sana berakhir. Tidak. Tidak mungkin kaisar ini jatuh di sini dengan mudah. Tidak mungkin. Bunuh aku. Bunuh. Bunuh. Dijia, yang dikepung oleh sekelompok orang kuat dari dinasti kuno yang merangkak keluar dari kubur, sudah berada di sana. Saat ini, benar-benar gila. Saat ini, dia terus-menerus menghadapi kegagalan, dan kepercayaan diri serta taoismenya menjadi tidak stabil. Di dunia gelap, dia pertama kali direncanakan oleh Diyu, kemudian Diyu dan Xiao Tians bekerja sama untuk menghilangkan kendalinya atas Dark Avenue, dan sekarang Yuan langsung meledakkan Dark Avenue miliknya. Hal ini membuat Dijia hampir gila. Jadi untuk sementara, medan perang di sana menjadi sangat tragis dan gila. Meskipun orang-orang kuat yang dipanggil oleh Yuan, jika digabungkan, kekuatan keseluruhan mereka tampaknya 2 kali lebih kuat dari Dijia, tapi Dijia adalah tidak peduli apa, Bian adalah masih orang kuat dengan level 3 orang suci dan 4 kesengsaraan. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Yuan Xiangya untuk membunuh Diga sepenuhnya dalam waktu singkat. Ledakan. Segera kekosongan di sana meledak, dan sebuah lubang hitam besar terlihat di langit di sana. Dan di bawah pengaruh pertempuran sengit, bangunan-bangunan di bawah reruntuhan dan gedung-gedung tinggi semuanya hancur menjadi reruntuhan dan hancur berkeping-keping. Yuan mengerutkan kening, dan saat berikutnya dia melambaikan tangannya dan memindahkan medan perang di sisi Dijia ke laut di luar Tianxia. Segera, pertempuran antara 4 orang kuat terjadi di langit di atas lautan hitam. Dan pada saat ini, ketika pertempuran 4 kesengsaraan antara Yuan dan Dijia mencapai puncaknya, Xiao Tians dan Diyu, yang tadinya tenang, akhirnya melihat ke sana. Pada saat ini, di dunia Departemen Perang, di atas lautan antara benua timur dan benua tengah, lautan hancur di mana-mana, dan gelombang hitam ribuan meter terlempar ke udara, bahkan dunia gelap di bawahnya pun terhempas. Keluar. Energi gelap di dunia gelap mengalir deras ke dunia saat ini. Akibatnya, energi gelap di dunia Departemen Perang menjadi lebih kuat. Bang! Sebuah pulau di lautan dihancurkan berkeping-keping oleh Yubo, yang bertarung melawan orang kuat dari 4 kesengsaraan. Ledakan. Di dunia gelap, kompleks istana dinasti Kekaisaran Kegelapan, tempat tinggal Kaisar Zhou, langsung runtuh. Klik. Di benua tengah, beberapa kota besar yang semula terletak di sepanjang garis pantai Kaisar Singa langsung hancur lebur. Yubo, Master sejati 4 kesengsaraan, mengubah dunia Departemen Perang dan dunia gelap dalam sekejap, meninggalkannya penuh lubang. Namun tak lama kemudian, trauma akibat pertarungan antara Yubo dan dua dunia dengan cepat diperbaiki dan ditekan oleh energi kemauan kedua dunia. Saat ini, apakah itu dunia perang atau dunia gelap, kedua dunia telah mencapai tingkat terkuat, dan dinasti nyata telah didirikan di kedua dunia. Oleh karena itu, kedua dunia, di bawah kendali dan penetrasi dua dinasti surgawi, kini sepenuhnya mampu menahan pertempuran antara 4 orang kuat. Saat ini, seluruh dunia Departemen Perang masih diselimuti kegelapan dan kehampaan yang tak ada habisnya. Jika dunia Departemen Perang sekarang ditampilkan di langit berbintang yang tak berujung, saya khawatir mereka akan menjadi 2 kekuatan teratas di langit berbintang yang tak berujung dalam waktu sesingkat mungkin. Itu tidak sekuat Akademi Jixia di luar langit berbintang tempat Kong Xuan pergi. Ada banyak orang kuat di puncak 3 kesengsaraan, dan ada juga orang kuat dari 4 kesengsaraan semu. Tetapi bahkan kekuatan Akademi Jixia yang sangat kejam, yang mendominasi medan perang langit berbintang, tidak dapat dibandingkan dengan dunia Departemen Perang saat ini. Hal yang sama berlaku untuk medan perang yang kacau di luar angkasa tempat Zero pergi. Jadi pada saat ini, ketika Kong Xuan dan Ling kembali ke Tianxia dan menyaksikan pertempuran antara beberapa ahli 4 kesengsaraan sejati di dunia Departemen Perang, mereka berdua bingung. Dunia peperangan emosional adalah yang terkuat di langit berbintang ini. Tanda seru. Tanda seru. Sifat dunia Departemen Perang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sebelum Kong Xuan dan Ling kembali, dalam benak mereka hanya berpikir bahwa Tianxia pada akhirnya akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan hanya itu. Tapi mereka mengetahuinya ketika mereka berdua kembali hari ini. Ternyata di dunia Departemen Perang, 2 dinasti surgawi telah dipromosikan, dan ini sebenarnya adalah dinasti surgawi terlengkap. Kekuatan surgawi sejati itu jarang terjadi di langit berbintang tak berujung di luar wilayah.
Pada saat ini, semua orang kuat yang masih berada di sisi Xia Jing dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran semuanya fokus pada sisi itu, melihat medan perang empat kesengsaraan yang terus-menerus berpindah keluar Tianxia. Pertarungan antara empat orang kuat bisa berlangsung ratusan mil dalam sekejap. Adapun tanah Tianxia Jiushu, yang dilindungi oleh takdir nasional Yuan dan Tianxia, tidak terpengaruh oleh pertempuran antara orang-orang kuat empat kesengsaraan itu. Seluruh dunia Departemen Perang dan dunia gelap, kecuali wilayah tersebut di mana dinasti langit kegelapan berada, telah terkena dampak dari empat bencana. Gunung-gunung terkoyak, lautan terkoyak, lempeng benua terkoyak, kehampaan terkoyak. Mata Yuan selalu menatap pertarungan antara orang-orang kuat dari bencana keempat itu. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat dari tingkat bencana kedua yang dipanggil oleh Yuan yang terbunuh, dan kemudian terjadilah 3 bencana para ahli terkemuka juga mulai menderita korban. 2 klon petarung yang kuat di pihak Dijia, serta dirinya sendiri, juga dikepung oleh Kaisar Yun Chao, yang berada di tingkat 5 dan 4 kesengsaraan, dan luka mereka menjadi semakin serius. Kematian telah dipindahkan ke medan perang empat kesengsaraan di dunia gelap. Wajah Dijia berubah menjadi kaku, dia berteriak keras, dan langsung meledakkan klon pertempuran yang telah penuh dengan luka di tingkat 4 kesengsaraan. Boom! Setelah suara keras terdengar, avatar pertempuran puncak tahap awal 4 kesengsaraan, yang telah dikembangkan Dijia jauh di langit berbintang di luar dunia Departemen Perang, meledak sepenuhnya. Meskipun Dijia secara langsung kehilangan salah satu pembangkit tenaga listrik teratas, Dijia juga mengambil 2 kaisar tingkat bencana semu yang dipanggil oleh Yuan, Ying di terkuat dan kaisar generasi kedua. Melarikan diri. Dijia tidak ingin lagi tinggal di dunia ini. Dia sekarang fokus untuk melarikan diri. Kemenangan akhir dunia ini jelas di luar kendalinya. Jadi pada saat ini, setelah membayar mahal untuk klon pertempuran puncak di tahap awal 4 kesengsaraan, Dijia mengambil klon pertempuran lain yang juga telah terkena pukulan keras dan rusak parah, dan melarikan diri dengan liar keluar dunia. Departemen Perang. Namun, Kaisar Ying dari Kaisar generasi pertama, Kaisar Da dari Kaisar generasi kedua, dan lainnya untuk sementara terjebak dalam ledakan dahsyat dan tidak dapat mengejar mereka. Melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, masih ada harapan. Masih ada harapan. Keinginan tak berujung untuk melarikan diri muncul di hati Dijia. Tapi saat berikutnya, dia akan mengambil klon pertempuran yang juga terluka parah. Saat saya melarikan diri ke perbatasan antara dunia Departemen Perang dan dunia luar. Tiba-tiba, sosok Yuan, Diyu, dan Xiao Tians bergerak bersamaan. Kembali. Boom. Saat berikutnya, Yuan, Diyu, dan Xiao Tians meledakkan telapak tangan ke arah Dijia pada saat yang sama. Mereka bergabung dan memukul mundur Dijia dengan satu pukulan. Yuan, Xiao Tians, Diyu, keluarkan aku. Aku berjanji tidak akan pernah kembali. Aku berjanji. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Dijia memuntahkan darah, dan energi gelap di tubuhnya itu juga terus-menerus meluap, dan Yuan sangat cemas saat ini. Tapi kata-katanya, baik Yuan, Diyu, maupun Xiao Tians tidak peduli. 3. Yang telah merugikan dunia ini selama puluhan ribu tahun, apakah kamu berpikir untuk keluar seperti ini sekarang? Bagaimana mungkin? Apa yang kamu pikirkan? Bas-bas. Bunuh. Pada saat Dijia dirobohkan, Kaisar Ying yang berada di pusat ledakan di bawah, Kaisar Agung dari Kaisar generasi kedua, dan beberapa orang kuat lainnya juga membuka mata mereka lagi. Pada saat ini, dan dengan lambaian tangan Yuanda, energi dan keberuntungan dunia tiba-tiba menyatu, dan orang-orang kuat dari dinasti kuno yang baru saja dibunuh oleh klon tempur Diga memadatkan kembali tubuh mereka. Kemudian orang kuat dari dinasti kuno, yang telah mendapatkan kembali tubuhnya, terus menyerang Dijia. Dalam keputusasaan, Dijia mengertakkan gigi dan terus melarikan diri ke kejauhan. Namun, pada saat ini, menjadi sulit baginya untuk melarikan diri lagi. Satu demi satu, orang-orang kuat dari zaman kuno, dengan restu dari Yuan, mampu untuk melarikan diri. Intersepsi penghancuran diri dimulai. Bum 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 bum. Kemanapun tiga melarikan diri, dia akan terlempar kembali dengan cepat. Tubuh Dijia menderita semakin banyak luka, dan orang-orang kuat dari zaman kuno yang mengejarnya semakin dekat dengannya. Keluar dari sini. Melihat Dijia sekali lagi diambil alih oleh seorang kaisar besar dari generasi kaisar dan puluhan orang kuat dari dinasti kuno, Dijia hanya bisa menahan sakit hati dan mengikutinya. Itu meledakkan klon pertempuran terakhir yang berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan. Ledakan. Pada saat ini, ledakan Dijia menyebabkan kaisar dari generasi pertama, Kaisar Ying, dan kaisar dari kaisar generasi kedua saling memandang. Kali ini, keduanya tidak melakukan terlalu banyak tindakan pencegahan dan langsung menahan penghancuran diri klon tempur Diga. Bang-bang. Tubuh Kaisar Ying dan Kaisar generasi kedua hancur berkeping-keping. Dijia juga tercengang, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Dia sangat gembira dan berteriak pada Yuan, hahaha, Yuan. Bahkan orang-orangmu sendiri tidak setuju dengan rencanamu. Kenapa kamu memadatkannya lagi? Kamu memadatkannya. Yuan, yang berada tinggi di langit dunia Departemen Perang, menyaksikan dia bekerja keras untuk mengangkat Kaisar Ying dan Kaisar generasi kedua ke puncak tahap awal 4 kesengsaraan, dan ada tatapan tirani di matanya. Ini aku. Aku memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kamu masih tidak menghargainya. Juga,
Pernahkah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin mati? Yuan berteriak dengan marah, dan sekali lagi mengerahkan keberuntungan dan kekuatan dunia Departemen Perang, dan lagi tubuh Kaisar Ying dan Kaisar Agung Dinasti kedua dipadatkan. Berdengung. Setelah debu dari ledakan menyebar, tubuh Kaisar Ying dan Kaisar Dinasti generasi kedua berkumpul kembali, dan sosok mereka muncul kembali di kehampaan dunia gelap. Tetapi pada saat ini, tidak peduli seberapa keras Yuan bertahan, aura mereka berdua tertahan di tingkat kesengsaraan semu 4, dan mereka tidak dapat dinaikkan ke kesengsaraan keempat. Xiao Tians. Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap Xiao Tians, karena barusan dia ingin mengerahkan sepenuhnya takdir nasional dan kekuatan dunia. Dia dihentikan oleh Xiao Tians. Yuan menatap Xiao Tians dengan sangat marah. Xiao Tians memandang Yuan dengan tenang dan berkata dengan tenang, sudah cukup. Kedua senior itu tidak ingin memiliki kekuatan 4 kesengsaraan lagi. Senior Yuan, mengapa kamu bersikeras memaksakannya? Berdengung. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, kilatan sedingin es tiba-tiba muncul di mata Yuan. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan penyamarannya dan menatap Xiao Tians dengan mata yang sangat tidak ramah. Demikian pula, Xiao Tians juga melihat ke arah Yuan. Bersambung.